Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pelajaran bersama kitab Matnul Ajurrumiyah atau Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Sekali lagi, kitab ini membahas tentang nahwu, dan kitab ini di antara kitab-kitab yang sangat banyak sekali dipelajari oleh kaum muslimin khususnya di Indonesia. Saat ini kita akan memasuki babun na'at. Dan babun na'at ini adalah subjudul dari bab yang besar, yaitu babu marfu'atil asma. Isim-isim yang marfu itu ada 7. Yang sudah kita pelajari: fa'il, naibul fa'il, kemudian mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, dan sekarang masuk ke at-tawabi'. Yang ketujuh ini, yang ketujuh yaitu at-tawabi', isim-isim pengikut. Isim pengikut ada 4, yaitu na'at, ataf, taukid, dan badal. Sekarang kita akan masuk ke yang pertama. Alhamdulillah, sudah kita pelajari fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, dan khobar inna, alhamdulillah. Dan juga termasuk al-awamil, yaitu hal-hal yang merubah mubtada dan khobar. Sekarang kita masuk ke an-na'tu. Pertama tentunya kita akan membaca perkataan muallif. Qala al-muallifu rahimahullah, babun na'ti. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqul qama Zaidun al-akilu wa ra'aitu Zaidan al-akila wa marartu bi Zaidin al-akili. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Al-ismul mudmaru nahwu ana wa anta. Wal ismul alamu nahwu Zaidin wa Makkata. Wal ismul mubhamu nahwu hadha wa hadhihi wa haula'i. Wal ismu alladhi fihi al-alifu wal lamu nahwu ar-rajuli wal gulami. Wa ma udifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ah. Wan nakiratu kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi nahwu ar-rajuli wal farasi. Para pemirsa Muzani TV rahimani wa rahimakumullah, sekitar 1 halaman setengah insyaallah kita akan pelajari pada bab ini, yaitu babun na'ti. Pertama tentunya kita akan menerjemahkan dan mengi'rab. Yang pertama babun na'ti, babu kita ingat insyaallah ini adalah mubtada, khabar, dan mubtadanya mansub, setelahnya mudhaf ilaih. An-na'at mubtada, kemudian tabi'un ini menjadi khabar, fi raf'ihi wa nasbihi ini majrur semuanya, wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Baru masuk ke fi'il taqulu, dan ini fi'il mudhari' marfu'. Nah, contohnya adalah qama Zaidun al-akilu. Zaidun fa'il, al-akilu na'at, wa ra'aitu Zaidan al-akila. Nah, Zaidan di sini maf'ulun bih, al-akila man'ud atau na'at. Marartu bi Zaidin al-akili. Nah, al-akili menjadi na'at dari Zaidin. Zaidin majrur karena huruf jar. Kemudian wal ma'rifatu khamsatu asya, ini jumlah ismiyah mubtada khabar. Al-ismu al-mudmar, al-ismu menjadi badal dari khamsatu. Wal ismu ini ataf, wal ismul mubhamu ini ataf juga, wal ismul ladzi ataf, wa ma udifa. Wa ma udifa, man ini adalah wal ladzi udifa. Ma di sini adalah isim mausul, jadi dia ma'tuf ke sebelumnya. Wal ladzi udifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Wan nakiratu ini jumlah jadidah, ini al-wawu lil istinaf, an-nakirah menjadi mubtada. Kullu ismin ini khabarnya. Kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Wa taqribuhu ini menjadi mubtada lagi. Apa taqribnya? Khabarnya adalah kullu ma salaha dukhul alif wal lam. Kemudian terjemahnya,
Na'at yang pertama adalah tabi'. Dia adalah tabi' dari man'ut dalam rafa, khafat dan ma'rifah dan nakirahnya juga. Seperti qama Zaidun wa ra'aitu Zaidan yang berakal dan ra'aitu Zaidan al-akila wa marartu bi Zaidin al-akil. Ini menjadi contohnya. Sedangkan ma'rifat itu ada 5 macam. Kata beliau, al-ismul mudmar, contohnya ana wa anta, isim alam, contohnya Zaidin wa Makkah, isim mubham, namanya contohnya hadhihi wa haula, isim yang ada alif lamnya, contoh ar-rajul wal gulam, dan apa yang diidhafahkan ke salah satunya, yaitu mudmar, alam, mubham, sedang, atau yang diidhafahkan ke adanya alif lam. Kemudian apa itu nakirah? Nakirah adalah isim yang meluas maknanya, meluas jenisnya, tidak terkhusus pada sesuatu, satu hal. Artinya apa? Lebih dekatnya sesuatu yang, kata beliau, takribuhu, sesuatu yang boleh bisa dimasuki oleh alif lam, maka dia adalah nakirah, contohnya rajul dan farasa. Kemudian kita akan membahas hukum-hukum yang terkandung di dalam pembahasan ini. Yang pertama membahas tentang ta'rif. Kalau ditanya an-na'at, apa arti an-na'at Ustaz secara istilah nahwu? Na'at secara bahasa lughatan artinya adalah sifah. Nah, dalam bahasa lain berarti na'at itu artinya apa? Na'at itu artinya sifatun. Nah, na'at itu artinya sifat. Nah, jadi kita kalau mau mensifati sesuatu kita pakai na'tun. Nah, lughatan na'at itu artinya sifat. Jadi ketika membahas na'at, bagaimana caranya kita mensifati sesuatu di dalam bahasa Arab, khususnya isim. Entah itu nanti sekarang karena pembahasannya isim marfu, ada isim marfu, bagaimana dia menaatkannya. Nah, jadi nanti akan dicontohkan ada isim mansub, seperti Zaidan al-akila, atau isim majrur al-akili. Itu sudah menjadi isyarat dari muallif bahwa na'at itu bisa mansub di marfu, bisa mansub, bisa yang majrur. Taib. Secara bahasa artinya adalah sifat. Apa artinya secara istilah? An-na'tu tabi'un lil mam'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Yang pertama, poin pertama di sini, na'at itu artinya tabi'. Dia selalu mengikuti. Tabi' artinya dia mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti sebelumnya. Nah, jadi di dalam ta'rif ini membahas juga ada namanya ar-rukun. Ar-rukun. Nah, al-ruknu. Nah, jadi al-man'ut ini mempunyai 2 rukun. Yang pertama, na'at ini mempunyai 2 rukun. Man'ut. Yang kedua namanya na'tun. Yang pertama, man'ut ini isim yang sebelumnya. Ini na'tun, ini isim yang setelahnya. Yang disebutkan, dicontohkan tadi supaya kita paham. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun al-akilu. Pahami dulu. Ja'a fi'il madi. Zaidun fa'il. Nah, al-akili ini sebagai fa'al. Sebagai apa? Sebagai na'at. Ini fi'il, ini fa'il. Nah, ini na'tun. Yang mana dinamakan man'ut? Yang man'ut itu adalah sebelum na'at. Sebelum na'at ini disebut sebagai man'ut. Kenapa Ustaz bilang fa'il tadi? Bukannya dia man'ut. Nah, man'ut ini namanya. Dia statusnya. Walaupun i'rabnya adalah fa'il. Jadi i'rabnya memang fa'il. Jadi man'ut ini bukan i'rab. Jangan di i'rab Zaidun man'utun. Tidak. Tetapi Zaidun tetap di i'rab Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Al-akilu. Nah, lihat. Coba kita sesuaikan dengan definisi tadi. Al-akilu ini adalah na'at. Benar enggak al-akilu ini na'at?
Na'at ini adalah tabi, pengikut. Benar? Iya. Lin man'ud. Mana man'udnya? Zaidun. Dalam hal apa? Fi raf'ihi. Jadi dia ikuti Zaidun. Zaidun tadi marfu. Al-akilu juga ikut marfu. Wa nasbihi. Nah ini contoh yang lain tadi. Ra'aitu Zaidan al-akila. Wa khafdihi. Marartu bi Zaidin al-akili. Jadi kadang dia ikuti man'ud itu di rafa atau di nasab atau di jar. Wa ta'rifihi wa tankirihi. Secara ma'rifat dan nakirah juga harus ikut. Kita lihat sebelumnya dari al-akil ini apa? Ada kata Zaidun. Zaidun ini ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat, Ustaz. Dari mana antum tahu? Setelahnya kita akan pelajari nanti apa itu ma'rifat, apa itu nakirah. Zaidun ini ma'rifat karena dia alam, nama orang. Maka al-akil juga harus ma'rifat. Jadi tidak boleh bilang ja'a Zaidun akilun. Salah. Yang benar adalah ja'a Zaidun al-akilu. Jadi paham ta'rifnya ya. Ta'rifnya harus dihafal. Ingat, an-na'tu tabi'un lil man'ud fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Ini perlu dihafal ya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat apa kata muallif setelahnya. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, taqulu qama Zaidun al-akilu. Lihat, al-akilu di sini menjadi apa? Al-akilu di sini dia mengikuti man'ud. Nah, lihat, al-akilu dia na'at. Dan al-akila juga na'at. Al-akili juga na'at. 3 contoh ini disebut sebagai na'tun. Nah, al-akilu na'tun. Harus sama dengan Zaidun. Sama-sama marfu. Zaidan dia mansub, al-akila juga harus mansub. Zaidin dia majrur, al-akili juga harus majrur. Nah, ini pembahasan na'at cuma itu sebenarnya. Ta'rif saja dan rukun. Rukunnya tadi ada 2, na'tun dan man'utun. Nanti akan ada di pembahasan yang lebih panjang, akan ada pembahasan apa? Pembagian na'at. Ada namanya na'tun hakiki, ada namanya na'tun sababi. Nah, contohnya supaya kita gampangnya ya, ini semuanya contohnya Zaidun al-akilu, Zaidan al-akila, Zaidin al-akili, ini adalah na'at hakiki. Ada namanya na'tun sababi yang dicontohkan ja'ar rajulu al-fadilu akhuhu. Ada sambung setelahnya. Ja'ar rajulu al-fadil. Laki-laki yang al-fadil, yang istimewa. Apakah yang istimewa ini si laki-laki? Tidak. Akhuhu. Ja'ar rajulu al-fadilu akhuhu. Seorang laki-laki yang kakaknya atau yang saudaranya itu istimewa datang. Jadi yang istimewa siapa? Dia apa saudaranya? Jawabannya adalah si saudara, bukan dia. Nah, ini namanya na'tun sababi. Kemudian pembahasan kedua, ini pembahasan na'at sebenarnya sampai di sini saja, nomor 1. Baru yang nomor 2 ini pembahasan tentang ma'rifat dan nakirah. Nah, ini sebenarnya pembahasan tambahan ya. Bukan pembahasan di na'at. Bukan khusus pembahasan di na'at. Karena kita ketika belajar na'at ini baru belajar tentang baru belajar apa? Baru belajar tentang ma'rifat dan nakirah, makanya baru dijelaskan. Namanya ini kitab kecil, tidak ada bab khusus tentang babul ma'rifat dan nakirah. Kalau di kitab yang agak lebih besar, yang muasir, yang terbaru itu biasanya ada bab khusus babul ma'rifah wan nakirah. Taib. Kata beliau wal ma'rifah khamsatu asya. Pahami dulu apa arti ma'rifat. Ma'rifat artinya secara bahasa artinya maklum, diketahui. Sedangkan nakirah artinya mubham, yang masih umum, enggak tertentu. Baik. Kata beliau, al-ma'rifatu khamsatu asya. Yang pertama, al-ismul mudmar, al-ismul alam, al-ismul mubham, al-ismu alladhi fihi al-alif wal lam. Yang kelima yang idhafah. Yang 5 ini disebut sebagai ma'rifah. Yang lebih banyak yang ma'rifat atau nakirah? Jawabannya yang ma'rifat atau nakirah? Jawabannya yang nakirah.
Kenapa Ustaz? Ini disebutkan 1, 2, 3, 4, 5 yang ma'rifah. Naam, yang ma'rifah itu cuma 5 bisa dihitung. Tetapi kalau nakirah saking banyaknya, yang penting selain dari yang 5 ini itu disebut sebagai ma'rifah. Nah, yang pertama isim dhamir. Contohnya nahu ana wa anta. Ana wa anta itu semuanya ma'rifat. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Ini dhamir semuanya ma'rifat. Jadi ketika ana mengatakan ana al-jamilu, jangan mengatakan ana jamilun. Kalau mau sifat, ana al-mudarrisu qawiyun misalnya. Ana al-ustadzu. Nah, ana sifat saya itu ana ana al-akilu. Saya yang makan. Ataqaddam. Saya yang makan ini mau maju. Nah, ini isim dhamir. Yang kedua isim alam. Yang namanya alam itu adalah sesuatu yang menjadi sebuah nama. Entah itu isim, entah itu kunyah, atau itu laqab. Nama muallif misalnya Abul Fida. Ini kunyah atau apa isim? Ini adalah kunyah, Abul Fida. Nama beliau Muhammad. Kunyahnya Abul Fida. Laqabnya Imaduddin misalnya. Imaduddin, tiang agama. Ini laqab. Makanya asalnya kalau kita beri nama anak kita atau adik kita, jangan Imaduddin. Namanya Muhammad, Abdullah, Zaid misalnya, Amr, Umar, Abu Bakar. Ini adalah nama. Kemudian isim mubham. Isim mubham ini bisa disebut dengan ismu isyarah. Nah, isim isyarah contohnya hadza, hadhihi, dzalika, tilka, dan haula'i. Ini isim isyarah. Atau isim yang ada alif lam. Isim yang ada alif lamnya. Contohnya rajulun menjadi ar-rajul, gulamun menjadi gulam. Yang selanjutnya wa ma udifa ila wahidin min hadhihi. Sesuatu yang didofakan ke yang 5 ini. Nah, contohnya apa? Contohnya bait. Bait ini apakah dia domir? Tidak. Alam? Tidak. Isim isyarah? Bukan. Dia isim yang beralif lam juga bukan. Tetapi kalau kita tambahkan baitul ustadzi. Baitul ustadzi. Bait, kalau kita bilang bait saja, maka tidak ma'rifah. Tapi kalau kita bilang baitul ustadzi, maka dia akan menjadi ma'rifah. Karena kita masuk atau idhofahkan ke yang ma'rifah. Contohnya pakai domir, baituka. Nah, baituka ini menjadi ma'rifah sekarang. Atau pakai alam, baitu Zaidin, sayyaratu Muhammadin, qalamu Amrin misalnya. Atau isim mubham, contohnya baitu hadza, baitu zalika, baitu zalika rajulu, baitu zalika rajul, baitu hadza rajuli. Misalnya, ini menjadi ma'rifah. Baik. Kemudian nakirah, selain dari yang 5 ini, makanya nakirah disebut sebagai nakirah, isim yang jenisnya itu maknanya tidak khusus. Tidak yakhtassu la yakhtassu bihi wahid. Nah, beliau misalkan sesuatu yang bisa ditaruhkan alif lam, maka dia adalah isim nakirah. Contohnya ar-rajulu. Berarti isim nakirah dari ar-rajulu ini adalah apa? Rajulun ini isim nakirah. Kemudian farasun ini juga isim nakirah. Tayyib. Ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum. Pembahasan kita pada kali ini adalah tentang babu an-na'at. Babun na'at ini pembahasannya dibagi 2. Nah, bahasan tentang na'at, kemudian pembahasan tentang ma'rifat dan ma'rifah dan nakirah. Nah, dan kedua-duanya sudah kita bahas. Pembahasan tentang na'at ini dibagi menjadi 2 tadi ya. Ada 2 tema. Yang pertama tadi ta'rif atau definisinya.
ta'rif dari na'at itu adalah tabi'un lil man'ud fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi, dan yang kedua adalah rukun. Nah, rukun dari na'at itu ini yang ada di kitab. Yang ana tambahkan tadi pembahasan tentang taksim. Taksimnya ada 2, ada hakiki dan ada sababi. Ma'rifat dan nakirah ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 ma'rifat dan nakirah. Sedangkan nakirah ini 1. Tetapi yang paling banyak mana? Nakirah yang paling banyak, karena memang dia tidak terbatas. Sedangkan ma'rifat terbatas ada 5. Sampai di sini pembahasan kita pada kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan ataf pada pembahasan yang selanjutnya. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita kekuatan untuk bisa lanjut terus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.